Menjadi seorang YouTuber itu bisa kaya nggak sih? Wah, ini banyak sekali yang penasaran. Sebetulnya jadi seorang YouTuber itu sekaya apa sih? Kaya kayak Deddy Corbuzier, Ria Ricis gitu ya, Atta Halilintar. Sebetulnya faktanya itu mengatakan demikian atau tidak sebetulnya. So, simak terus video ini sampai selesai. Bagi teman-teman yang sedang ingin membuat sebuah website, butuh web hosting dan domain, silakan teman-teman bisa membelinya di Niaga Hoster. Kenapa di Niaga Hoster? Saya sudah membuktikannya bahwa kualitas dari Niaga Hoster itu jempolan. Servernya kuat, jarang down, cepat, dan yang lebih menarik, setiap hari di Niaga Hoster itu punya diskon web hosting unlimited itu sebesar 75%. Jika teman-teman membeli lewat link dan kode kupon yang saya berikan di kolom deskripsi bawah video ini, teman-teman akan mendapatkan potongan lagi sebanyak 10%. Jadi banyak sekali keuntungan jika teman-teman membeli web hosting dan domain di Niaga Hoster. Langsung saja teman-teman diburu web hosting dan Niaga Hoster, kode dan linknya saya taruh di kolom deskripsi. Oke, menjadi seorang YouTuber memang akhir-akhir ini banyak sekali ini ya anak-anak muda yang pengen masuk ke dunia itu. Ya tidak salah juga karena memang contohnya para YouTuber yang telah lalu gitu ya, para senior itu memang banyak yang berhasil dan banyak yang mendapatkan kekayaan dari YouTube. Itu nggak bisa dipungkiri. Iya, faktanya seperti itu. Namun soal masa kini, kekinian gitu ya, hari ini gitu ya, apakah menjadi YouTuber itu bisa menjadi kaya? Nah, kita hitung dulu deh, seberapa besar sih sebetulnya pendapatan seorang YouTuber. Nggak usah ngambil data dari tempat lain, saya pengen berbagi dari channel Satu Asa sendiri gitu ya. Channel Satu Asa ini setiap harinya itu dikunjungi baru sekitar 10.000 viewer. Nah, kalau dengan 10.000 viewer, maka cara ngitungnya gimana? Cara ngitungnya gampang sebetulnya. Rata-rata budget iklan atau harga iklan di Indonesia itu di angka sekitar 0,3 dolar sampai 1,5 dolar. Ya kita anggap saja moderatnya lah. Moderatnya 1 per 1.000 view itu kita ambil di angka 1 dolar atau 14.000 gitu ya. Berarti kalau 10.000 view itu ngitungnya tinggal 10.000 bagi 1.000 itu dapat 10. Nah, dikali dengan 1 dolar atau 14.000. Jadi sehari Satu Asa ini, channel ini itu bisa mendapatkan angka 140.000. Kalau kali 1 bulan, kali 30 itu bisa di angka 4.200.000. Pertanyaannya, apakah dengan angka segitu itu bisa kaya? Ya, tentu saja tidak. Jadi teman-teman, saya pengen ngomong bahwasanya menjadi seorang YouTuber itu bisa kaya, ya mungkin itu bagi teman-teman yang memang sudah mencapai angka gede ya, subscribernya gede, bisa 1 juta, 2 juta dan sebagainya. Tapi bagi para pemula yang mau masuk ke YouTube itu sebetulnya kalau hanya ngejar AdSense itu nggak bisa bikin kita kaya. Ya bayangkan aja teman-teman, sebulan dapat 4 juta dan teman-teman harus investasi alat yang begitu mahal, dari kamera, editing, komputer, belum lagi kalau teman-teman punya studio. Jadi itu kalau dihitung-hitung investasinya ya nggak worth it. Pertanyaannya, tapi kenapa masih banyak orang yang mau masuk atau mau jadi YouTuber? Nah, sebetulnya kalau ngomongin menjadi seorang YouTuber atau content creator itu banyak keuntungannya. Kalau kita ngomongin pengen kaya dari AdSense, itu nanti dulu. Saya bilang susah banget untuk kaya dari AdSense. Tetapi ketika teman-teman mau dapat benefit dari yang lain, nah itu kesempatannya ada di YouTube. Ada dengan teman-teman masuk menjadi seorang YouTuber. Apa aja kesempatan atau peluangnya? Yang pertama tentu saja teman-teman itu bisa membangun personal branding. Personal branding teman-teman sebagai apa, sebagai siapa, itu nantinya akan ngaruh kepada audien, akan ngaruh kepada pasar yang teman-teman bidik. Jika itu berkaitan dengan profesionalitas teman-teman, itu akan ngaruh sekali terhadap orang melihat teman-teman bahwasanya teman-teman itu profesional di bidang tertentu. Nah, itu YouTube bisa dipakai untuk itu, membangun personal branding ataupun membangun yang namanya company branding. Jika memang si YouTube ini teman-teman gunakan untuk membangun atau memasarkan produk teman-teman, branding produknya
naik, company-nya juga naik. Itu bisa banget di YouTube. Terus yang kedua, kalau ngomongin uang di YouTube, AdSense itu kecil, nggak bisa buat kaya. Tetapi kalau teman-teman itu cerdas, nah ini banyak sebetulnya peluang yang bisa kita manfaatkan dari YouTube. Apa saja itu, Mas? Teman-teman bisa nyari endorse. Di satu asa ini, satu endorse, satu video, kita tarif di angka minimal 3,5 juta. Jadi satu video yang kita ngulas produknya orang lain, itu biayanya sekitar 3,5 juta. Nah, itu dari sana teman-teman baru bisa dapat duit. Terus berikutnya, teman-teman juga bisa bekerja sama dengan produk-produk digital atau produk orang lain yang misalnya teman-teman bisa menjualkan produk tersebut. Di satu asa juga itu kita bekerja sama dengan beberapa vendor, terutama produk-produk digital seperti hosting, domain. Nah, kami bisa dapat persentase di angka 70% dari harga jual. Nah, dari sanalah kita bisa dapat pendapatan sebetulnya. Kalau ngomongin YouTube, ngomongin AdSense bisa menjadi kaya, waduh jauh banget. Tetapi kalau ngomongin platform YouTube bisa mengantarkan kita menjadi kaya, saya amini. Karena yang penting adalah kita tidak concern, kita tidak terlalu fokus kepada yang namanya AdSense. Sekali lagi kalau teman-teman hanya fokus ngejar AdSense, wah itu berat banget. Belum lagi aturan sekarang, teman-teman harus ngejar 1000 subscriber dan ngejar 4000 jam tayang. Nah itu, wah ini ya pengalaman pribadi untuk ngejar angka itu cukup berat. Apalagi ketika nanti teman-teman dapat AdSense-nya gitu ya, ngenes effort waktu yang kita keluarkan, effort tenaga dan sebagainya, belum lagi investasi, nggak cocok. Tapi kalau teman-teman itu cerdas, pakai platform YouTube untuk membangun brand, untuk bekerja sama dengan orang lain, menjualkan produk orang lain, nah itu kesempatannya ada di YouTube. Kalau dari sana teman-teman mau menjadi kaya, itu bisa saya katakan. Itu saya mengamini dan kami pun juga dapat mendapatkan salah satunya dari proses-proses seperti itu. Tidak hanya sekedar AdSense. So YouTube apakah bisa mengantarkan kita menjadi kaya? Tulis pendapat teman-teman di kolom komentar ya. Saya Imam Safi. Bye-bye.